Ini adalah Enzo Fernandez, dan ini adalah harga yang dibayarkan Chelsea untuk memboyongnya ke Stamford Bridge, lebih dari 120 juta euro. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Benfica hanya membelinya sekitar 14 juta euro. Dan ini bukan pertama kalinya. Pada musim panas 2022, Darwin Núñez dijual hampir 100 juta euro ke Liverpool. Hal yang sama juga terjadi dengan João Felix, yang diboyong Atletico Madrid hampir 127 juta euro pada 2019. Sebuah angka yang tidak masuk akal. Mengapa klub-klub Portugal bisa menjadikan pemain muda sebagai mesin uang paling efisien di dunia sepak bola? Portugal telah membangun reputasi global sebagai pabrik bakat sepak bola. Mereka secara konsisten berada di peringkat teratas sebagai negara pengekspor pemain. Klub seperti Benfica, Sporting Lisbon, dan FC Porto telah mendirikan akademi muda kelas dunia yang menghasilkan pemain elit. Banyak di antaranya pindah ke liga top Eropa dengan biaya transfer yang sangat besar. Antara musim 2018, 2019, hingga 2024-2025. Seperempat dari seluruh transfer pemain ke 5 liga top Eropa berasal dari Portugal. Dengan rata-rata biaya transfer mencapai 11,2 juta euro. La Liga menjadi tujuan paling populer dengan 7% dari total transfer. Sementara klub-klub Premier League menjadi pembeli terbesar dengan rata-rata biaya transfer mencapai 22,7 juta euro. Selama 7 musim terakhir, total pendapatan transfer yang dihasilkan oleh 18 klub Liga Primera secara konsisten melebihi 400 juta euro per musim. Kecuali selama musim yang terdampak COVID. Pendapatan tersebut bahkan mencapai puncaknya pada musim 2022-2023, yaitu sekitar 616 juta euro. Namun 70% pendapatan tersebut hanya masuk ke 3 klub besar Benfica, FC Porto, dan Sporting Lisbon. Menariknya, dalam periode tersebut, 5 transfer terbesar justru datang dari satu klub, yaitu Benfica. Mereka menjual João Felix ke Atletico Madrid seharga 127 juta euro, Enzo Fernandez ke Chelsea seharga 121 juta euro, Darwin Núñez dan Ruben Dias masing-masing sebesar 80 juta euro, serta Gonçalo Ramos yang ditebus PSGE seharga 65 juta euro. Di luar 3 klub besar tersebut, masih ada transfer besar lainnya, seperti Shoya Nakajima yang pindah dari Portimonense ke Al Duhail SC seharga 35 juta euro, serta Vitinha dan Francisco Trincão yang ditebus Olympique Marseille dan Barcelona dengan nilai hampir 32 juta euro. Benfica bukan sekadar klub sepak bola. Mereka seperti perusahaan investasi. Mereka membeli aset muda, mengembangkan nilainya, lalu menjualnya pada waktu yang tepat. Contoh terbaiknya adalah Enzo Fernandez. Saat Benfica merekrutnya dari River Plate, banyak orang bahkan belum mengenalnya. Tetapi Benfica melihat sesuatu. Mereka melihat visi permainan, teknik, mentalitasnya, dan yang paling penting, potensi kenaikan nilai. Lalu Piala Dunia datang. Enzo tampil luar biasa bersama Argentina. Nilainya langsung meledak, dan akhirnya Chelsea harus membayar lebih dari 120 juta euro untuk mengamankan jasanya, sebuah keuntungan yang luar biasa besar. Namun Enzo hanyalah satu contoh. Sebelumnya ada Angel Di Maria, Ramirez, hingga Darwin Núñez, dan pola itu terus berulang. Namun Benfica bukan satu-satunya. Porto juga membangun kerajaan yang sama. Mereka memiliki reputasi luar biasa dalam menemukan pemain sebelum nilainya meledak, dan mereka melakukannya bahkan sebelum data scouting modern menjadi populer. Salah satu contohnya adalah Radamel Falcao. Saat datang ke Portugal, Falcao belum menjadi superstar dunia, tetapi Porto mengubahnya menjadi monster. Begitu juga dengan James Rodriguez, dan bertahun-tahun kemudian mereka mengulanginya dengan Luis Diaz. Yang menarik, Liverpool justru tidak membeli Luis Diaz langsung dari Kolombia. Mereka membelinya dari Porto. Dan itu menjadi hal penting, karena secara tidak langsung
Portugal telah berubah menjadi semacam filter kualitas. Jika seorang pemain sukses di Portugal, maka klub-klub besar Eropa percaya ia bisa sukses di level yang lebih tertinggi. Demi mendapatkan talenta muda yang bisa dijual dengan harga tinggi, mereka membutuhkan sumber daya yang tepat. Dan sumber daya itu ada di Amerika Selatan. Amerika Selatan adalah tambang emas sepak bola. Brasil, Argentina, Uruguay, hingga Kolombia terus menghasilkan pemain luar biasa. Namun banyak klub di sana memiliki masalah finansial. Mereka membutuhkan uang cepat. Akibatnya banyak talenta muda dijual, bahkan sebelum mencapai puncak karir mereka. Disinilah klub-klub Portugal masuk. Mereka tidak membeli nama besar, mereka membeli potensi. Klub-klub Portugal memiliki jaringan scout di seluruh Amerika Selatan. Mereka memantau turnamen usia muda, liga semi-profesional, hingga akademi lokal. Tujuannya sederhana, yaitu menemukan talenta sebelum seluruh dunia menyadarinya. Mereka menggunakan analisis data untuk mencari pemain yang tepat, mulai dari kecepatan, visi bermain, hingga kemampuan memahami taktik. Portugal menjadi salah satu negara yang sangat cepat beradaptasi dengan sistem scouting modern. Dan Portugal memiliki keuntungan yang hampir sempurna untuk melakukan itu. Bahasa, budaya, dan lingkungan. Bagi pemain Brasil, Portugal terasa jauh lebih familiar dibanding negara Eropa lainnya. Bahasanya sama, budayanya mirip, dan cuacanya juga tidak terlalu berbeda. Bahkan gaya hidupnya terasa lebih dekat dibanding Inggris atau Jerman. Hal kecil seperti ini sangat penting, karena banyak pemain muda Amerika Selatan gagal di Eropa. Bukan karena kualitas mereka buruk, tetapi karena mereka kesulitan beradaptasi. Portugal memahami hal itu. Mereka menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pemain muda. Tekanan media tidak sebesar di Inggris. Tempo permainan tidak seintens Premier League. Namun tetap cukup kompetitif untuk menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Hasilnya, Portugal berubah menjadi batu loncatan ideal bagi pemain muda Amerika Selatan untuk menuju Liga Elit Eropa. Buktinya bisa dilihat dari komposisi pemain di Liga Primeira saat ini. Pemain Brasil menjadi yang paling banyak berkarir di Portugal, dengan sekitar 18% dari total pemain di Liga. Selain itu, pemain dari Tanjung Verde dan Angola juga masuk dalam 10 negara dengan jumlah pemain terbanyak. Fakta ini diperkuat dengan data transfer pemain Brasil. Selama 7 musim terakhir, Liga Primeira menjadi destinasi favorit pemain Brasil, dengan 13% dari total transfer keluar pemain Brasil menuju luar negeri. Sementara Liga Portugal Divisi 2 menampung sekitar 4%. Sebagai perbandingan, hanya sekitar 3% pemain Brasil yang langsung bermain di Premier League. Dan yang lebih mengejutkan, klub-klub 5 liga top Eropa harus mengeluarkan biaya hampir 10 kali lebih besar jika ingin membeli pemain langsung dari Brasil. Selain faktor budaya dan bahasa, peraturan di Portugal juga sangat menguntungkan untuk perekrutan dan pengembangan pemain. Tidak ada batasan untuk merekrut pemain non-Uni Eropa. Klub hanya diwajibkan memiliki minimal 8 pemain homegrown. Dan jumlah itu bisa meningkat menjadi 10 untuk klub yang memiliki tim B. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan liga-liga top Eropa lainnya. Bahkan, pemain non-Uni Eropa menyumbang lebih dari 40% dari total waktu bermain di Liga Primeira selama 2 musim terakhir. Keuntungan besar yang dimiliki klub-klub Portugal membuat para investor mulai melirik ke sana. Dibanding liga besar Eropa yang sudah sangat mahal dan kompetitif, Portugal menawarkan peluang investasi yang jauh lebih murah dengan potensi keuntungan yang besar. Investor bisa membeli klub papan tengah atau klub divisi bawah Liga Portugal dengan biaya relatif rendah, lalu memanfaatkan pengembangan pemain muda sebagai sumber pendapatan utama. Secara finansial, klub-klub Liga Primeira di luar 3 klub besar Portugal mencatat pendapatan rata-rata sekitar 9,6 hingga 12,9 juta euro per musim dalam 6 tahun terakhir. Sementara itu, klub divisi 2 hanya berada di kisaran 2 hingga 4 juta euro. Meski begitu, banyak klub tetap mampu menjaga kondisi keuangan mereka tetap stabil.
karena biaya operasional dan gaji staf masih relatif terjangkau. Hal ini membuat sebagian besar klub Portugal mampu menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Potensi keuntungan di Portugal juga diperkirakan akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Liga Portugal akan mulai menerapkan sistem sentralisasi hak siar pada musim 2027-2028 yang diprediksi akan meningkatkan pendapatan bagi klub-klub kecil dan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas finansial klub, sekaligus menjaga liga tetap kompetitif. Selain itu, klub-klub Portugal memiliki akses besar ke kompetisi Eropa, karena liga mereka mendapatkan 5 slot dari UEFA. Meskipun 3 posisi teratas biasanya didominasi klub besar, klub papan tengah tetap memiliki peluang realistis untuk tampil di Europa League atau UEFA Conference League. Dan bagi klub Portugal, tampil di kompetisi Eropa bisa memberikan dampak finansial yang sangat besar. Bahkan dalam beberapa kasus hampir menggandakan pendapatan tahunan mereka. Karena potensi besar itulah, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak investor asing mulai masuk ke sepak bola Portugal. Klub-klub Portugal perlahan berubah, bukan hanya menjadi tempat pengembangan pemain, tetapi juga aset bisnis yang sangat menarik. Bahkan, beberapa klub besar Eropa mulai membangun jaringan multi-club ownership di Portugal. Misalnya, PSG memiliki hubungan dengan Sporting Club de Braga. Aston Villa terhubung dengan Vitória de Guimarães. Klub besar lain juga mulai terhubung dengan Portugal. Atletico Madrid memiliki hubungan dengan FC Famalicão, sementara Nottingham Forest terhubung dengan Rio Ave. Selain itu, nama-nama seperti Chelsea dan AFC Bournemouth juga sempat dikabarkan tertarik berinvestasi di Portugal. Bahkan Vinicius Junior ikut mengakuisisi FC Alverca bersama investor asal Spanyol. Pasar sepak bola Portugal sangat menarik bagi investor, karena sistem pengembangan pemainnya yang kuat, biaya akuisisi yang relatif rendah, serta peraturan yang menguntungkan. Dari sudut pandang finansial, berinvestasi di klub Portugal membutuhkan modal yang jauh lebih kecil dibandingkan memasuki pasar klub elit Eropa lainnya. Dengan potensi keuntungannya tetap sangat besar. Sentralisasi hak siar pada musim 2027-2028 serta jaminan 5 slot kompetisi Eropa bisa menciptakan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan. UEFA memiliki aturan ketat terhadap klub dengan kepemilikan yang saling terhubung jika bermain di kompetisi Eropa yang sama. Selain itu, investor juga harus memahami struktur hukum sepak bola Portugal. Karena beberapa klub menggunakan sistem Sociedade Anónima Desportiva, yaitu perusahaan terbatas publik di Portugal yang dirancang untuk mengelola klub olahraga profesional dan meningkatkan transparansi keuangan. Sementara klub lain masih memakai sistem Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas yang membatasi kepemilikan eksternal. Meski begitu, Portugal kini mulai dipandang sebagai salah satu pasar bisnis sepak bola paling strategis di Eropa. Pada akhirnya, Portugal mungkin tidak memiliki liga terbesar di Eropa. Mereka tidak memiliki uang sebanyak Premier League, tidak sepopuler La Liga, dan tidak memiliki stadion semegah klub-klub elit Eropa. Namun, Portugal memahami satu hal penting. Masa depan sepak bola modern bukan hanya soal memenangkan trofi, tetapi regenerasi pemain berkualitas. Karena itulah klub-klub Portugal tidak mencoba bersaing membeli superstar. Mereka memilih untuk menciptakannya melalui sistem scouting yang agresif, pendekatan sosial dan budaya, serta lingkungan kompetitif yang ideal untuk perkembangan pemain muda. Portugal berhasil membangun mesin pengembangan talenta muda yang sangat efisien. Dari João Felix, Enzo Fernandes, hingga Darwin Núñez, semuanya hanyalah bagian dari sistem mereka. Membeli pemain muda dengan harga murah, mengembangkan mereka, lalu menjualnya dengan keuntungan luar biasa besar. Dan kini, sistem itu mulai menarik perhatian investor dari seluruh dunia. Portugal berubah menjadi laboratorium pemain muda bagi klub-klub besar Eropa. Karena di era sepak bola saat ini, talenta muda bukan sekadar pemain. Mereka adalah aset bernilai jutaan euro. Dan Portugal telah menemukan cara untuk mengubah aset tersebut menjadi bisnis bernilai ratusan juta euro.